Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam berjumpa kembali dengan video perawatan kursi roda pada kesempatan kali ini ya. Sudah video ketiga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang laker atau bahasa kerennya itu bearing ya. Bearing. Jadi di sini saya sudah bawa contoh laker atau bearing. Di sini ukurannya 6202 ya untuk laker, biasanya di kastar barel. Kemudian ada laker porok, itu biasanya pakai ini ya. Atau laker pada kursi roda bagian belakang yang besar itu juga menggunakan laker size 6202. Nah, banyak sekali untuk jenis laker yang ukurannya juga berbeda-beda, juga ada 6201, kemudian ada yang lainnya ya. Mungkin teman-teman dengan kursi roda jenis yang berbeda, tentunya lakernya juga berbeda. Nah, di sini saya mau berbagi cerita ya, sharing kepada teman-teman. Dulu saya punya kursi roda standar dan istilahnya pada bagian laker itu cepat sekali rusaknya. Itu kenapa? Itu karena kena air. Jadi ketika kita mandi, ketika kita dekat dengan air itu atau kehujanan, itu nggak segera dilap pakai kain ya, kain supaya kering. Nah, itu akan mengakibatkan korosi di dalam istilahnya bos. Jadi tempat laker itu kemudian merembet ke dalam situ sehingga laker itu akan macet ya, macet kemudian rusak. Kemudian butir-butir yang ada di dalamnya itu juga biasanya kalau kita lepas itu, kalau sudah odek itu akan ambiar gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tip ataupun pengetahuan tentang laker atau bearing di sini ya. Ternyata ketika laker baru sudah dipasang itu tidak boleh dikasih pelumas atau oli. Nah, ini akan mengakibatkan kotoran-kotoran itu akan menempel di laker tersebut, sehingga ketika kursi roda berputar ada kotoran akan masuk ke dalam dan akhirnya membuat gotri ataupun butiran-butiran besi yang tertata di sana itu akan saling berhimpit dan kemudian akan odek dan ambiar gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh dikasih pelumas atau oli untuk laker yang baru? Karena di dalam laker di sini sudah ada vaselin ya. Jadi sudah ada gel yang istilahnya memberi pelumas pada pasien tersebut. Nah, kalau kursi roda kita bagian kastor atau bagian belakang itu tidak tertutup secara benar, nah ketika air masuk dia kan juga akan mengakibatkan karat. Nah, itu juga salah satu pengalaman saya sharing kepada teman-teman semuanya. Ketika mandi di kamar mandi itu juga usahakan posisi kursi roda. Jadi saya membawa kursi roda di sini. Posisi kursi roda itu ketika kita duduk di tempat duduk di kamar mandi ataupun di situ ada semacam dudukan yang dibangun yang permanen, itu biasanya juga bisa. Nah, kita duduk di situ kemudian kursi rodanya ini kita balikkan, jadi membelakangi kita supaya percikan-percikan air ketika kita mandi itu tidak membasahi dari laker, baik itu di ban belakang ataupun di ban depan. Nah, itu salah satu cara ya supaya air tidak masuk ya, air tidak masuk. Nah, ada cara lain, misalnya teman-teman istilahnya tidak bisa membalikkan ya, itu juga membutuhkan suatu tenaga dan kestabilisan tubuh ketika kita duduk ya. Kalau teman-teman ada yang istilahnya punya masalah dengan keseimbangan, itu juga mungkin di bagian laker kita tidak usah istilahnya
pindah atau transfer, kita tidak memutarkan roda, tetapi ketika kita pindah di tempat-tempat laker di mana itu berada, dikasihkan plastik supaya air ketika kita mengguyur badan kita tidak, percikan-percikannya tidak masuk ke dalam laker. Nah, itu cara atau tip yang saat ini juga saya lakukan, dan untungnya juga istilahnya sampai sekarang pun juga awet ya laker saya ya, jadi lebih dari 1 tahun. Nah, untuk teman-teman, laker ini juga istilahnya tersedia di luar ya, istilahnya di toko sepeda ataupun kursi roda tertentu yang ya mungkin sulit juga yang produk-produk dari luar. Saya dulu juga pernah punya teman gitu, castor barelnya, di laker castor barel itu pecah, kemudian mencari nomor size ukuran laker itu juga susah kita dapatkan di luar, karena ini kursi roda sudah dari luar ya gitu ya. Nah, untuk kursi roda yang dari dalam negeri, kita dalam negeri itu kadang-kadang sudah disesuaikan ya, kita beli di toko bangunan mungkin, atau di toko motor, toko sepeda itu tersedia. Demikian teman-teman, sedikit sharing saya untuk teman-teman semuanya. Semoga sharing ini juga bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan bagi kita semuanya, dan tentunya bermanfaat bagi pengguna kursi roda tentunya ya. Akhirnya salam sehat, tetap semangat, pantang kendor. Selamat pagi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.